Thank you. Discharging 500 million volts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Ken 14. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang mengisahkan seorang wanita bernama Adeline Bowman. Setelah mengalami kecelakaan secara aneh dan secara misterius, tubuhnya tidak pernah menua hingga sampai berumur 107 tahun. Tubuhnya masih tampak muda dan tetap terlihat cantik. Film tersebut berjudul The Age of Adeline. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Cerita dimulai yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2014. Ini adalah bab pertama dan terakhir dari kisah hidup seorang wanita. Untuk melanjutkan hidupnya yang penuh misteri, wanita tersebut bernama Adeline Bowman, yang menyamarkan namanya saat ini menjadi Jennifer Larson atau Jenny. Jenny bekerja di kantor Arsip Nasional. Sesampainya di kantor, Jenny diminta untuk memeriksa arsip gulungan berita-berita lama yang telah digitalkan. Ternyata arsip tersebut memperlihatkan koran yang memberitakan kelahirannya. Jenny atau Adeline Bowman lahir pada tanggal 1 Januari 1908. Pada 16 Juni 1929, saat Adeline dan ibunya melihat pembangunan jembatan Golden Gate yang 3 tahun lagi akan selesai, muncullah insinyur muda yang tampan dan gagah. Dan itu adalah awal pertemuan Adeline dan suaminya, yaitu Clarence James Prescott. Hingga akhirnya mereka menikah. 3 tahun kemudian, anak mereka lahir yang diberi nama Fleming. Pada 17 Februari 1937, 8 pekerja dan 2 insinyur tewas dalam kecelakaan pembangunan jembatan Golden Gate. Di antaranya adalah suami Adeline. 10 bulan setelah kematian suaminya, Adeline berkendara menuju penginapan pantai milik orang tuanya untuk menemui anaknya Fleming yang kini berusia 5 tahun. Saat itu tiba-tiba turun salju yang membuat pandangannya terbatas. Adeline terperosok dan masuk ke dalam air yang beku, sehingga mengakibatkan tubuhnya mengalami hipoksia yang seketika menghentikan nafasnya dan memperlambat detak jantungnya. Tiba-tiba sebuah kilat menyambar mobilnya yang bermuatan 500 juta volt listrik dan menghasilkan 60.000 ampere arus. Terjangan itu memberikan 3 dampak. Yang pertama, muatan tersebut menghidupkan kembali jantung Adeline. Adeline keluar dari kondisi hipoksia yang membuatnya bernapas kembali. Dan 3, berdasarkan prinsip von Lehmann tentang pemampatan elektron di DNA, tubuh Adeline Bowman untuk seterusnya akan kebal dari kerusakan akibat perkembangan zaman, atau tubuh Adeline tidak akan pernah menua. Di saat temannya sudah menua dan anaknya tumbuh dewasa, Adeline tetap tidak berubah. Pada suatu saat, Adeline ditilang oleh polisi dan polisi melihat SIM tertera lahir 1 Januari 1908, yang artinya Adeline berumur 45 tahun. Tetapi polisi tidak percaya karena Adeline tidak seperti yang sudah berumur 45 tahun. Akhirnya polisi menahan SIM Adeline dan untuk mengambilnya besok dengan membawa akte kelahiran. Saat itu juga Adeline pergi menghindar, pindah kembali ke San Francisco dan bekerja di bagian administrasi Fakultas Kedokteran. Di Fakultas Kedokteran tersebut, Adeline memanfaatkan untuk menyelidiki kondisi tubuhnya yang tidak menua, tetapi tidak menemukan jawaban, bahkan tidak ada penjelasan ilmiah untuk kondisi tubuhnya. Sewaktu-waktu FBI mencari dan ingin mengetahui kondisi Adeline untuk memeriksanya, tapi Adeline berhasil melarikan diri. Lagi-lagi Adeline harus mengangkat kopernya dan kali ini meninggalkan anaknya. Kali ini dia bersumpah untuk mengubah namanya, tempat tinggal, dan penampilannya setiap 10 tahun sekali, dan takkan pernah menceritakan kisahnya kepada siapapun. Adeline Bowman merubah namanya menjadi Jennifer Larson atau Jenny. Ketika Adeline hendak merayakan tahun baru 2015 dan juga berbarengan dengan kelahirannya pada 1 Januari yang artinya kini usia Adeline 107 tahun. Dan disinilah awal pertemuan Adeline dengan seorang laki-laki bernama Ellis.
yang akan merubah segalanya nanti. Keesokan harinya, Adeline menemui Fleming, yaitu anaknya. Terlihat Fleming anaknya sudah semakin tua, dan Fleming mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunya. Ketika Jenny sedang di kantornya Arsip Nasional, tiba-tiba datang Alice yang akan menyumbangkan buku-buku klasik ke perpustakaan tersebut. Inilah pertemuan kedua Jenny dengan Alice. Alice mengajak Jenny ke tempat bersejarah dan mengundangnya makan di rumahnya, dan hubungan mereka pun semakin dekat. Ketika Adeline menaiki taksi dan melewati suatu taman, Adeline teringat masa 50 tahun lalu. Ketika itu, dia melihat di kursi taman tampak seorang pemuda yang sedang menunggunya dan nampak kecewa dengan sekotak perhiasan cincin di tangannya yang mungkin akan melamar Adeline. Tetapi Adeline mengurungkan untuk menemuinya dan pergi begitu saja, hingga tidak pernah bertemu kembali. Jenny tidak ingin melanjutkan hubungannya dengan Alice, dan Alice pun kecewa. Keesokan harinya, Jenny atau Adeline menemui Fleming anaknya. Mereka tampak melihat foto masa lalu. Adeline mengatakan bahwa anaknya memiliki kehidupan yang sangat indah. Menjadi bayi, tumbuh menjadi anak-anak, dewasa, dan menua seperti sekarang ini. Dan tidak seperti dirinya, di foto manapun wajahnya akan tampak sama. Kemudian Adeline menceritakan pertemuannya dengan Alice. Sebenarnya Adeline sudah lelah berlari menghindar untuk berbohong pada orang-orang baik. Lalu anaknya memohon kepada Adeline untuk kembali menemui Alice dan meminta maaf. Hingga malamnya Adeline kembali menemui Alice dan meminta maaf. Akhirnya mereka berdua kembali dekat. Alice mencoba merayu Adeline untuk ikut berkunjung ke rumah orang tuanya. Keesokan harinya, mereka berangkat pergi ke rumah orang tua Alice. Di tengah perjalanan, mereka bertemu adik Alice yang bernama Kik. Di rumah, tampak kedua orang tua Alice yang sudah mempersiapkan kedatangan mereka. Alice dan Jenny disambut ibunya. Ketika ayahnya Alice, yaitu William, melihat Jenny, alangkah terkejutnya. Karena Jenny mirip sekali dengan Adeline kekasihnya 50 tahun lalu yang telah mencapakannya. Tetapi Jenny beralasan bahwa dia adalah anak dari Adeline. Jenny terus memikirkannya, terjaga sepanjang malam. Begitupun dengan William, hingga teringat 50 tahun lalu pertama kali bertemu Adeline. Bermula saat William hendak pulang dengan sepeda, dia melihat wanita sedang kesulitan dengan mobilnya karena mogok. William mencoba membantu hingga mobil gadis tersebut hidup kembali. Disinilah awal pertemuan William dan Adeline. Dan di sini pula Adeline melanggar sumpahnya dengan memperkenalkan dirinya dengan nama asli, yaitu Adeline Bowman. Semakin hari semakin dekat hubungan William dan Adeline. Di malam hari, Jenny atau Adeline berkumpul dengan keluarga Alice untuk mencoba ikut permainan yang biasa dilakukan keluarga ini, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sejarah masa lalu. Tentu saja, dengan usia Adeline yang 107 tahun bisa menjawab dengan mudah. Karena semua pertanyaan permainan itu berisi sejarah masa lalu di mana Adeline ada dan hidup. Di saat pagi, ketika William dan Jenny sedang mengobrol, William melihat ada serangga di kepala Jenny. William mencoba menyingkirkan serangga tersebut. Alangkah terkejutnya, William melihat ada tanda bekas luka di tangan Jenny. William kembali teringat masa lalu. William mencoba ke gudang untuk mencari fotonya bersama Adeline 50 tahun lalu. Benar saja, foto tersebut ada gulungan perban di tangan Adeline. William pun kembali menghampiri Jenny dan dia yakin bahwa Jenny adalah kekasihnya dulu, yaitu Adeline. William kembali meraih tangan Jenny. Ternyata benar, luka di tangan Jenny sama persis dengan luka Adeline kekasihnya 50 tahun lalu. Karena luka tangan Adeline didapat saat mereka berpergian berdua. Dan yang mengobati dan menjahit luka Adeline adalah William. William meminta Jenny untuk menjelaskan semua itu. Dan akhirnya Jenny mengakui bahwa dirinya adalah Adeline Bowman. Tentu saja William terkejut dan bingung. Adeline pun menjelaskan keadaan yang tidak pernah menua. Hingga akhirnya Adeline meninggalkan dan mencapakan William saat itu. Karena untuk kebaikan mereka berdua, William memohon kepada Adeline untuk tidak meninggalkan Alice anaknya, seperti halnya dia 50 tahun lalu. Namun Adeline tidak peduli dan tetap pergi menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, Adeline berubah pikiran, berhenti dan menelpon anaknya dan berjanji untuk tidak lagi melarikan diri.
Tetapi ketika dia memutar balik mobilnya, seketika datang truk yang akhirnya menghantam mobil Adeline. Mobil terguling dan Adeline pun terhempas. Dan anehnya, setelah 78 tahun, salju turun kembali di daerah tersebut. Adeline mengalami hipotermia, sehingga membuat sirkulasi darahnya menurun secara ekstrim, membuat Adeline bernapas 1 atau 2 kali tiap menitnya, yang artinya Adeline sedang sekarat dan mati suri. Secara definisi, di usia yang 107 tahun, Adeline telah meninggal dunia. Setelah beberapa menit, para medis pun datang. Para medis memberikan alat kejut listrik dengan kekuatan 750 volt. Adeline pun sadar kembali dan dilarikan ke rumah sakit. Fleming, anak Adeline pun datang melihat kondisi ibunya. Ketika diperkenalkan, anaknya berpura-pura menjadi nenek dari Jenny atau Adeline. Tetapi Adeline sudah menceritakan semua kisahnya kepada Alice. Fleming pun sangat bahagia. Di akhir cerita, Adeline, Alice, dan Fleming tampak bahagia dengan kehidupan mereka sekarang. Ketika Adeline di depan cermin, dia melihat ada uban yang menjuntai di rambutnya. Berarti ini menandakan bahwa tubuh Adeline telah normal kembali.